Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, seorang darwis sedang akan memasukkan sepotong roti ke mulutnya. Tiba-tiba ia melihat seorang putri bangsawan melintas di hadapannya. Darwis itu sangat terpesona dengan kecantikan sang putri, hingga roti yang ada di genggamannya terjatuh ke tanah. Tingkahnya ini membuat darwis salah tingkah. Ia pun segera berlalu meninggalkan sang putri. Bersamaan dengan itu, ia melihat sang putri justru tersenyum kepadanya. Ternyata sikap sang putri membuat darwis mabuk kepayang. Selama 7 tahun, ia selalu terbayang-bayang dan memimpikan beristrikan sang putri. Saking tergila-gilanya, ia sampai tidur di jalanan bersama anjing-anjing liar. Hal itu ia lakukan agar ketika sang putri melintas di jalan tersebut, ia bisa memandang wajahnya yang cantik jelita. Lama-kelamaan, akhirnya sang putri merasa risih dengan perilaku darwis. Ia merasa terganggu dengan keberadaannya. Sang putri lalu menyuruh para pengawal supaya membunuh darwis tersebut. Maka ditangkaplah darwis itu dan dihadapkan kepada sang putri. "Kau seringkali membuatku terganggu. Kenapa kau lakukan itu?" tanya sang putri. "Karena aku mencintaimu, wahai tuan putri," jawab darwis. Sontak sang putri terkejut mendengarnya. "Tak mungkin kita hidup bersama. Ayahku pasti akan membunuhmu," kata sang putri. "Tapi sejak kulihat tuan putri, hidup ini tak ada artinya. Biarlah mereka membunuhku," balas darwis. "Kau bodoh, mana mungkin aku mau menikah denganmu. Aku sama sekali tidak mencintaimu," ujar sang putri. "Baiklah tuan putri, tapi sebelumnya jawablah pertanyaanku ini, karena engkaulah yang akan menjadi penyebab kematianku. Mengapa pula dulu kau tersenyum padaku?" tanya sang darwis. "Dasar tolol, waktu itu aku melihat tingkahmu yang bodoh. Aku pun tersenyum karena kasihan, bukan karena apa-apa. Sekarang menghilanglah dari kota ini. Jangan lagi membuatku terganggu. Kalau tidak, aku akan menyuruh para pengawal untuk membunuhmu," ancam sang putri. Dan sejak saat itu, sang darwis langsung meninggalkan kota tersebut. Ternyata selama bertahun-tahun ia telah salah mengartikan atas senyuman sang putri kepadanya. Hikmah dari kisah ini adalah kesalahpahaman mungkin bisa saja terjadi, tapi jangan sampai terburu-buru membenarkan dugaan kita. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya terjerat kasus pembunuhan. Ia pun ditangkap dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Ketika persidangan dilaksanakan, si saudagar mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Tapi karena tak punya bukti atas alibinya, si saudagar diputuskan bersalah dan akan menjalani hukuman gantung. Ia pun pasrah dengan nasib yang dialaminya. Abu Nawas yang juga hadir dalam persidangan tersebut punya dugaan bahwa apa yang dikatakan si saudagar memang benar adanya. Dia sama sekali tidak bersalah. Ia pun memberitahu Baginda Raja agar menunda dulu eksekusi hukuman gantungnya. "Baiklah Abu Nawas, aku beri kamu 3 hari untuk menyelidiki kebenarannya. Tapi kalau kau tidak mendapatkan bukti apapun, maka saudagar itu akan segera dihukum gantung," tutur Baginda Raja melanjutkan. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya Abu Nawas berhasil mendapatkan bukti bahwa si saudagar memang tidak bersalah. Ia pun dibebaskan dan selamat dari kematian. Pada keesokan harinya, si saudagar pergi ke rumah Abu Nawas untuk memberikan hadiah sejumlah 100.000 dinar. Namun hadiah tersebut ditolaknya. "Untuk apa ini? Sudah, bawa pulang saja uangmu," kata Abu Nawas. "Tolonglah Tuan Abu, terimalah hadiah dari saya.
ini sebagai rasa terima kasihku. Atau barangkali jumlahnya kurang banyak, tanya si saudagar. Hadiah itu jumlahnya sudah terlalu banyak, tapi aku tak mau menerimanya. Sudah, bawa pulang saja, jawab Abu Nawas. Meskipun sudah dipaksa berkali-kali, Abu Nawas tetap menolaknya. Ketika ditanya apa alasannya, Abu Nawas tak menjawab. Si saudagar pun bingung harus dengan cara apa supaya bisa membalas kebaikan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, ia mendapati Abu Nawas hendak melakukan sebuah perjalanan. Dilihat dari perbekalan yang dibawanya, si saudagar meyakini bahwa Abu Nawas hendak melakukan perjalanan jauh. "Wahai Tuan Abu, Anda hendak kemana?" tanya si saudagar. "Aku akan berziarah ke Tanah Suci Mekah," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, terbesit di benak si saudagar ingin berkhidmat kepada Abu Nawas. Ia akan senantiasa melayani Abu Nawas di sepanjang perjalanannya. "Boleh saya ikut?" pinta si saudagar. "Untuk apa? Perjalanannya sangat melelahkan. Kau pasti tidak akan mampu," tutur Abu Nawas. Tapi si saudagar bersikeras agar dirinya diajak ikut serta. Abu Nawas pun tak kuasa menolaknya. "Baiklah, karena kita akan mengadakan perjalanan jauh, salah seorang harus menjadi pemimpin. Kau pilih jadi apa?" tanya Abu Nawas. "Saya jadi pengikut saja Tuan Abu, biar Tuan Abu yang memimpin," jawab si saudagar. "Kalau begitu, aku yang jadi pemimpinnya, asalkan kau tahu bagaimana menjadi pengikut," balas Abu Nawas. Mereka berdua pun memulai perjalanannya. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat. Kala itu, angin malam terasa dingin sekali, apalagi mereka berada di tengah gurun. Melihat si saudagar duduk menggigil kedinginan, Abu Nawas segera menyelimutinya dengan kain. "Tuan Abu, seharusnya sayalah yang melakukan ini kepada Tuan, karena Tuan adalah pemimpinnya," kata si saudagar sambil menarik kembali selimutnya dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Aku adalah pemimpinmu. Aku perintahkan agar kau memperbolehkan aku melindungimu," balas Abu Nawas. Si saudagar pun tak bisa membantahnya. Setelah waktu menjelang pagi, mereka pun bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanannya. "Wahai Tuan Abu, untuk hari ini perkenankan saya menjadi pemimpinnya dan Tuan Abu yang jadi pengikut. Jadi Tuan Abu harus menuruti apa kata saya," pinta si saudagar. Abu Nawas pun menyetujuinya. Ketika waktu malam tiba, si saudagar berkata, "Aku akan mengumpulkan kayu untuk membuat api." Abu Nawas langsung menegurnya. "Kau tak boleh melakukan itu, aku yang akan melakukannya," ujar Abu Nawas. "Saya perintahkan agar Tuan Abu duduk saja, biarkan saya yang mengumpulkan kayu," balas si saudagar. "Tapi aku tak akan membiarkan kau melakukannya, karena itu tidak sesuai dengan syarat menjadi pengikut. Pengikut tidak boleh membiarkan dirinya dilayani oleh pemimpinnya," jelas Abu Nawas. Demikianlah seterusnya. Setiap kali si saudagar berusaha melayani Abu Nawas, malah dirinya yang justru dilayani. Mendapati perlakuan seperti itu, si saudagar pun bertanya, "Wahai Tuan Abu, kenapa Tuan tidak memberikan saya kesempatan untuk membalas kebaikan Tuan?" Abu Nawas membalas, "Karena kebaikan yang aku lakukan padamu semata-mata mengharap ridho Allah, dan aku tak ingin kebaikanku ini menjadi hutang jasa bagimu. Kalau kau ingin berbuat baik, lakukanlah kepada orang yang sedang membutuhkan, tanpa mengharap imbalan atau berharap orang yang kau tolong akan membalasnya untukmu. Biarlah Allah yang akan membalas kebaikanmu dari siapa saja yang Allah kehendaki," tutur Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, si saudagar pun menyadari bahwa berbuat kebaikan harus dilandasi keikhlasan, dan kebaikan itu akan Allah balas ketika orang tersebut sedang membutuhkan.
Sedangkan untuk saat itu Abu Nawas sedang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh karenanya si saudagar tak pernah diberi kesempatan untuk membalas kebaikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, Baginda Raja akan mengadakan pesta untuk menyambut hari jadi kota Baghdad. Pada hari itu, semua rakyatnya diundang dan dipersilahkan hadir untuk menyantap hidangan sesuka hatinya. Dan tentu saja, Abu Nawas pastinya diikut sertakan dalam acara tersebut. Kali ini, Abu Nawas mendapat tugas memasak burung bangau goreng kesukaan Baginda Raja. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat itu, suasana istana sangat meriah sekali. Orang-orang berkumpul tanpa ada batasan baik kaya maupun miskin. Namun saat pesta sudah dimulai, Baginda Raja terlihat gelisah. Padahal orang-orang sudah ramai menyantap hidangan. Akan tetapi Baginda Raja tetap diam di kursi kebesarannya. Lalu salah satu menterinya bertanya pada Baginda Raja, "Ampun Paduka Yang Mulia, kenapa Baginda terlihat gelisah? Apakah Baginda sedang kurang bahagia?" tanya sang menteri. "Tidak wahai menteriku, saya sedang menunggu kehadiran Abu Nawas. Namun sampai saat ini kenapa ya belum juga datang?" ucap Baginda Raja. "Apakah Baginda sudah mengundang Abu Nawas untuk datang?" tanya menteri itu kembali. "Aku sudah mengundangnya," jawab Baginda Raja. "Malah aku menyuruh dia untuk memasak burung bangau kesukaanku." Sang menteri lantas berkata, "Kita tunggu dia sebentar lagi Paduka, pasti Abu Nawas akan datang." Sementara Abu Nawas yang sudah selesai memasak burung bangau di rumah mulai bersiap-siap untuk dibawa ke istana. "Langit mulai gelap, sebentar lagi pasti akan turun hujan. Aku harus cepat-cepat sampai ke istana," kata Abu Nawas sambil membawa hidangan burung bangau goreng. Karena perjalanan yang ditempuh lumayan agak jauh, di tengah jalan Abu Nawas merasakan lapar. "Perutku sudah tidak bisa diajak kompromi lagi," ujar Abu Nawas sambil menahan laparnya. Mau tidak mau, Abu Nawas pun lantas memakan satu paha burung bangau untuk mengganjal perutnya yang lapar. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda Raja langsung terlihat ceria melihat kedatangan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kenapa lama sekali? Segera bawa ke sini makanan kesukaanku," ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lantas memberikan nampan berisi hidangan burung bangau goreng yang dimasaknya dari rumah. Saat nampan hidangan dibuka, Baginda Raja merasa heran. Kenapa paha kaki burung bangau cuma satu? Ia pun lantas bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kenapa paha kakinya cuma satu?" Tanpa merasa berdosa, Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda, burung bangau di sini memang rata-rata kakinya cuma satu. Kalau Baginda tidak percaya, coba Baginda lihat burung bangau di pinggiran kolam taman istana. Tuh kan, mereka berdiri hanya dengan satu kaki," ujar Abu Nawas sambil menunjuk burung bangau yang memang sedang berdiri dengan satu kaki. Baginda Raja hanya manggut-manggut mendengar ucapan Abu Nawas. Karena langit mendung bertanda akan hujan, tidak lama kemudian terdengar suara petir menyambar. Spontan beberapa burung bangau menjadi kaget dan ketakutan. Lantas burung bangau tersebut mengeluarkan satu kaki yang sedari tadi ditutupi oleh sayapnya, hingga tampaklah kedua kakinya. Melihat hal itu, Baginda Raja langsung berkata, "Kamu bohong Abu Nawas. Mana ada burung bangau kakinya cuma satu? Itu buktinya, kedua kakinya nampak semua," ujar Baginda Raja sambil menunjuk ke arah burung bangau yang sedang berdiri dengan kedua kakinya di pinggiran kolam istana. Namun dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Baginda Raja, ada kalanya rasa takut yang berlebihan menyebabkan keajaiban Baginda.
Burung bangau itu tadi kaget dan ketakutan karena mendengar suara petir. Akhirnya kakinya menjadi dua. Baginda Raja sendiri yang biasanya berjalan dengan dua kaki, tapi ketika merasa takut di ruangan yang gelap, pasti Baginda Raja akan berjalan dengan 4 kaki, yaitu berjalan dengan merangkak. Balas Abu Nawas tak mau kalah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini perut Baginda Raja sering merasakan mules. Walaupun bukan tergolong penyakit berat, namun cukup mengganggu keseharian Baginda Raja. Ia pun lalu menanyakan perihal penyakit yang dideritanya kepada tabib istana. Tabib istana menjelaskan kalau Baginda Raja sedang terkena serangan angin. Entah apa yang ada di pikiran Baginda Raja. Ia malah meminta bantuan Abu Nawas atas penyakit yang dialaminya. Lebih tepatnya mungkin ingin mengerjai Abu Nawas. Karena memang Abu Nawas seringkali dikerjai sang raja, tapi selalu lolos. Lagi sakit perut aja masih sempat-sempatnya terpikir untuk mengerjai Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja menyambutnya dengan senyuman. Rupanya sang raja telah menyiapkan tugas yang cukup konyol untuk Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku punya tugas penting buatmu," ucap sang raja. "Tugas apa wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. Sang raja kemudian berkata, "Akhir-akhir ini aku sering merasakan sakit perut. Kata tabib istana sih, aku menderita penyakit angin." Abu Nawas sedikit keheranan mendengar cerita sang raja. Ia pun lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku. Kau tentu bisa melakukannya, bukan?" perintah sang raja. Abu Nawas merasa bingung dengan perintah sang raja. Di sisi lain, ia tak mungkin menolak perintah itu, sebab apapun yang jadi perintah raja harus ia patuhi bila tak mau terkena hukuman. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Abu Nawas menjawab, "Baiklah yang mulia, akan hamba coba untuk memenjarakan angin," ucapnya dengan terpaksa. "Aku beri waktu kau 3 hari untuk menyelesaikan tugasmu," kata sang raja. "Baik yang mulia, akan hamba segera selesaikan perintah dari sang raja," jawab Abu Nawas. Usai mendapat perintah dari sang raja, Abu Nawas pun pulang membawa tugas konyol itu. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus terdiam dan mulutnya terkunci tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia tak habis pikir dengan perintah aneh yang Raja Harun al-Rasyid berikan. Ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan memenjarakan angin. Menurutnya, angin adalah benda yang tak berwarna dan tak dapat dilihat. Bagaimana mungkin ia bisa menangkap angin yang bahkan tak bisa disentuh? 2 hari berlalu, Abu Nawas tak kunjung mendapatkan ide untuk menangkap angin. Apalagi harus memenjarakannya. Ia pun hampir putus asa. Bahkan ia tak dapat tidur dengan tenang. Ditambah lagi waktu yang Baginda Raja tentukan tinggal 1 hari lagi. Apa yang harus kuperbuat? Besok adalah hari terakhir, tapi aku tak kunjung mendapatkan ide, ucapnya dalam hati. Ia mondar-mandir memikirkan cara untuk memenjarakan angin. Saking bingungnya, ia sempat menyerah dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya esok hari. Ketika malam datang, tiba-tiba ia mendapatkan ide yang sangat cemerlang. Bukankah angin itu tidak terlihat? Raja juga tak dapat melihatnya, bukan? Gumamnya dalam hati. Hari yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas berangkat ke istana dengan membawa botol di tangannya. Sesampainya di istana, rupanya Baginda Raja sudah menunggu kedatangan Abu Nawas. "Kau sudah menyelesaikan tugasmu, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Tentu sudah yang mulia," kata Abu Nawas sambil menyerahkan sebuah botol kosong kepada Baginda Raja. "Mana anginnya Abu Nawas?" tanya Baginda. "Ada di dalam botol itu yang mulia,"
jawab Abu Nawas. Benarkah? Kenapa aku tak bisa melihat apa-apa? Tanya Baginda Raja kebingungan. Ampun Baginda, siapapun tak akan bisa melihat angin. Akan tetapi, jika Paduka ingin tahu, Paduka harus membuka tutup botol tersebut, jawab Abu Nawas meyakinkan sang raja. Setelah Paduka Raja membuka tutup botol tersebut, ia mencium bau busuk. Sang raja pun murka kepada Abu Nawas. Bau busuk apa ini? Kau mau meracuniku? Bentak sang raja. Abu Nawas menjawab dengan sedikit ketakutan. Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol itu. Karena takut anginnya akan keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara memasukkan ke botol itu dan menutupnya. Dengan begitu, hamba bisa menyelesaikan tugas dari Paduka Raja. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tak jadi marah. Ia merasa perkataan Abu Nawas sangat masuk akal. Karenanya Baginda Raja tidak jadi menghukum Abu Nawas dan justru memberikannya sebuah hadiah. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang dikenal alim. Ia beribadah sudah berlangsung selama 60 tahun. Ketakwaannya ini membuat iblis tidak suka. Iblis ingin supaya si ahli ibadah ini jauh dari Tuhannya. Berbagai cara pun dilakukan iblis untuk menggodanya. Tapi tak sedikit pun iman si ahli ibadah goyah oleh rayuan iblis. Meskipun rayuan iblis selalu gagal, iblis tak pernah putus asa untuk membuat si ahli ibadah masuk dalam perangkapnya. Hingga pada suatu ketika, iblis mendatangi keluarga seorang kaya raya, di mana keluarga tersebut mempunyai putri yang sangat cantik jelita. Iblis lalu membuat sang putri menjadi gila. Penyakit gila yang diderita sang putri membuat ayahnya bersedih. Pasalnya sudah banyak tabib yang didatangkan, namun sang putri tak kunjung sembuh. Maka datanglah iblis menemui keluarga ini dengan menyamar sebagai lelaki yang soleh. Cobalah bawa putri Anda kepada si ahli ibadah. Dia adalah orang yang alim. Penyakit putrimu pasti bisa disembuhkan, kata si iblis menyarankan. Keluarga ini menuruti saran dari iblis. Ia menemui si ahli ibadah yang alim tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di rumahnya si ahli ibadah. Mereka meminta si ahli ibadah agar berkenan mengobati penyakit gila putrinya. Si ahli ibadah lalu memanjatkan doa sehingga sembuhlah penyakitnya. Melihat hal ini, keluarga tersebut amat bahagia. Mereka lalu pamit pulang kembali ke rumahnya. Namun baru beberapa hari berlalu, iblis kembali membuat putrinya menjadi gila. Si ayah terpaksa membawa lagi putrinya ke rumah si ahli ibadah untuk diobati. Setelah sembuh, mereka membawa putrinya kembali ke rumah. Begitulah seterusnya. Untuk kedua kalinya, iblis mendatangi keluarga ini. Dengan menyamar sebagai lelaki soleh, iblis itu berkata, "Lebih baik putrimu dititipkan saja di rumah si ahli ibadah untuk beberapa bulan, supaya proses pengobatannya bisa maksimal." Mendengar saran tersebut, mereka langsung menyetujuinya. Mereka pun bergegas berangkat menuju rumah si ahli ibadah. Saat bertemu si ahli ibadah, sang ayah pun berkata, "Setiap kali putri saya sembuh diobati, begitu saya bawa pulang, beberapa hari kemudian penyakit gilanya selalu kambuh. Oleh karena itu, saya berencana ingin menitipkan putriku padamu untuk beberapa bulan, agar proses penyembuhannya bisa maksimal dan bisa sembuh total." Niatan tersebut ternyata langsung ditolak oleh si ahli ibadah. Ia takut akan terjadi fitnah, apalagi di rumah ia hanya seorang diri. Keluarga ini kembali memohon agar si ahli ibadah bersedia. Namun si ahli ibadah menolaknya dengan tegas. Akhirnya keluarga ini mempunyai solusi.
mereka akan membuatkan rumah yang berdekatan dengan rumah si ahli ibadah. Di rumah tersebut nantinya akan menjadi tempat tinggal putrinya. Si ahli ibadah bisa mengobatinya tanpa harus tinggal serumah dengan putrinya. Mulanya si ahli ibadah ragu-ragu, tapi karena merasa kasihan, ia pun dengan berat hati menerima usulan mereka. Singkat cerita, si perempuan akhirnya menetap di rumah yang berdekatan dengan si ahli ibadah. Disinilah iblis kembali memainkan perannya. Ia membisikkan di hati si ahli ibadah, "Seandainya engkau mau datang membawa makanan untuk perempuan itu dan engkau letakkan di depan pintu rumahnya, niscaya engkau akan mendapat pahala yang sangat besar." Iblis pun terus-menerus membisiki hal tersebut, hingga akhirnya si ahli ibadah berjalan ke rumah si perempuan dengan membawa makanan serta meletakkannya di pintu rumah tanpa mengajaknya bicara. Si ahli ibadah melakukan hal ini selama beberapa waktu. Iblis pun datang lagi untuk memperdayai si ahli ibadah. "Seandainya kamu mau sekedar menyapanya, maka pasti perempuan itu akan merasa terhibur dengan sapaanmu, lantaran dia sedang kesepian." Demikianlah iblis senantiasa membisikinya, hingga akhirnya setiap kali si ahli ibadah membawa makanan untuk si perempuan, ia menyapanya terlebih dahulu. Setelah itu iblis datang lagi membisikinya, "Seandainya engkau mau duduk sebentar di depan pintu rumahnya dan mengajaknya bicara, niscaya hal ini lebih baik dan lebih menghibur untuk dirinya." Si ahli ibadah kembali menuruti bisikan iblis. Setiap kali ia membawakan makanan, ia duduk di depan pintu rumah perempuan tersebut dan mengajaknya bicara. Merasa jebakan tipu muslihatnya berhasil, iblis semakin gencar menggodanya. Ia pun kembali membisikkan di hati si ahli ibadah ini, "Apakah kamu tidak malu dilihat tetangga? Kamu seorang ahli ibadah, tapi kamu duduk di depan pintu rumah perempuan sambil mengajaknya bicara. Akan lebih baik bila kamu masuk ke dalam rumahnya. Dengan begitu tidak ada tetangga yang melihatmu." Si ahli ibadah sudah masuk dalam jebakan iblis. Ia menuruti bisikan iblis di hatinya. Karena seringnya berduaan di rumah si perempuan, si ahli ibadah mulai tertarik dengan kemolekan tubuhnya. Maka terjadilah perzinahan antara si ahli ibadah dengan perempuan tersebut. Akibat seringnya melakukan perbuatan ini, kemudian si perempuan hamil. Si ahli ibadah menjadi gelisah dan takut. Di saat dilanda kecemasan, iblis kembali berbisik kepada si ahli ibadah, "Kamu dikenal masyarakat sebagai ahli ibadah, tapi yang kamu lakukan sangat hina. Orang-orang pasti akan membencimu dan mencacimu. Kenapa tidak kau bunuh saja perempuan itu? Dan kamu kuburkan mayatnya di tempat yang tidak diketahui orang. Kalau keluarga perempuan tersebut datang untuk menjemput, bilang saja kamu kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh perempuan itu. Lalu jin tersebut menculik dan membawanya kabur." Lantaran merasa kalut, bisikan jahat iblis ini pun dilakukannya. Si ahli ibadah membunuh perempuan tersebut dan menguburkannya di suatu tempat. Beberapa hari kemudian, datanglah keluarga si perempuan untuk menjemputnya. Si ahli ibadah menjelaskan kalau dirinya kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh si perempuan, dan jin tersebut kabur membawa lari si perempuan. Mereka pun percaya dengan ucapan si ahli ibadah. Namun ketika malam tiba, dalam tidurnya keluarga perempuan ini didatangi iblis. Yang diucapkan ahli ibadah itu adalah bohong. Putrimu dan dia telah melakukan zina hingga putrimu hamil. Ia lalu membunuhnya dan menguburkannya di tempat ini. Esok paginya, keluarga tersebut mencoba mencari tahu kebenaran mimpinya. Ia menuju tempat di mana putrinya dikuburkan. Melihat kenyataan bahwa putrinya dibunuh oleh si ahli ibadah, keluarga tersebut menjadi murka dan mengadukan hal ini kepada raja.
Si ahli ibadah lalu dijatuhi hukuman mati. Bujuk rayu iblis tidak berhenti sampai di sini. Saat si ahli ibadah akan dieksekusi hukuman mati, iblis kembali membisikkan tipu muslihatnya. Aku bisa menyelamatkanmu dari hukuman mati, tapi ada syaratnya. Engkau harus sujud kepadaku. Mendengar hal itu, si ahli ibadah menjawab, bagaimana mungkin aku bisa bersujud? Badanku terikat di tiang salib. Iblis kembali berkata, kamu bisa melakukannya, cukup dengan isyarat kedipan matamu. Dan ketika si ahli ibadah mengedipkan mata sebagai isyarat sujud kepada iblis, anak panah melesat tepat mengenai dadanya. Si ahli ibadah akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kisah ini diriwayatkan dari Khalid bin Aslam, dari An-Nadr bin Sumail, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Malik, dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kebun Abu Nawas menghasilkan panen buah labu yang banyak. Begitu juga dengan kebun milik Abu Jahil. Kemudian Abu Nawas menjual hasil panennya di pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Dalam sehari, Abu Nawas bisa mendapat keuntungan yang banyak. Melihat hal itu, Abu Jahil pun menjadi iri. Ia lalu menjual buah labunya bersebelahan dengan tempat Abu Nawas. Akan tetapi, dagangan Abu Jahil sepi pembeli, sedangkan Abu Nawas ramai dengan pembeli. Dalam hati, Abu Jahil bertanya, kenapa sih dagangan Abu Nawas laku? Padahal buah labunya sama-sama besar, rasanya juga sama-sama enak. Jangan-jangan Abu Nawas pakai dukun, pikir Abu Jahil. Setelah diamat-amati, ternyata penyebabnya adalah harga buah labu yang dijual Abu Jahil sangatlah tinggi. Ia menjual dengan harga 5 dinar. Sementara Abu Nawas hanya mematok harga sewajarnya, yaitu 3 dinar. Tak ingin kalah saing dengan Abu Nawas, pada keesokan harinya Abu Jahil menjual buah labu menjadi 1 dinar. Harga yang terbilang sangat murah. Bahkan harga tersebut bisa membuatnya menjadi rugi. Tapi hal itu tidak diperdulikan oleh Abu Jahil karena tujuannya cuma satu, yaitu agar membuat dagangan Abu Nawas tidak laku. Namun namanya saja Abu Nawas, ia mempunyai sejuta akal cerdik untuk menghadapi masalah ini. Tanpa menunggu lama, ia segera menghampiri tempat jualan Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, bagaimana kalau buah labunya aku borong semua? Tanya Abu Nawas. Dengan tertawa penuh kemenangan, Abu Jahil berkata, boleh saja, kamu pasti tak mampu bersaing denganku, iya kan? Ledek Abu Jahil. Sambil tersenyum, Abu Nawas membalas, iya Abu Jahil, kau memang cerdik. Akhirnya Abu Jahil menjual semua buah labunya dengan harga 1 dinar per bijinya. Setelah menerima uang dari Abu Nawas, Abu Jahil kembali berkata, kali ini kau harus mengaku kalah Abu Nawas. Untuk hal lain kau boleh menang, tapi kalau soal dagang, akulah yang paling cerdik. Mendengar pengakuan sombong Abu Jahil, Abu Nawas menanggapinya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas kembali berjualan. Harga labu yang tadinya Abu Nawas dijual 3 dinar, kini dinaikkan menjadi 4 dinar. Karena tak ada lagi penjual buah labu selain Abu Nawas, orang-orang pun bersedia membelinya. Hal ini sontak membuat Abu Jahil terkejut. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa, sebab semua buah labunya sudah diborong oleh Abu Nawas. Sialan, ternyata Abu Nawas telah memperdayai aku, gerutu Abu Jahil. Kisah selanjutnya.
Kali ini saya akan melanjutkan kisah yang kemarin, yaitu kisah tentang wafatnya Nabi Harun. Setelah pasca wafatnya Nabi Harun, tidak berapa lama kemudian Nabi Musa juga akhirnya meninggal dunia. Kisah wafatnya Nabi Musa sangatlah unik karena pada awalnya beliau sampai menampar malaikat maut. Kisah ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa untuk mengambil nyawanya. Maka pergilah malaikat maut dengan berpenampilan seperti manusia. "Wahai Musa, aku utusan Tuhanmu dan engkau sudah saatnya harus meninggal." Melihat kedatangan malaikat maut yang tiba-tiba membuat Nabi Musa terkejut dan marah. Apalagi penampilan malaikat maut saat itu seperti layaknya manusia biasa. "Kau mau mencabut nyawaku?" hardik Nabi Musa. Beliau lalu menampar malaikat maut sampai kedua matanya lepas keluar. Nabi Musa berbuat demikian karena beliau mengira bahwa malaikat maut adalah orang asing yang hendak menyerangnya. Mendapat perlakuan kasar dari Nabi Musa, malaikat maut pun kembali menghadap Allah. "Wahai Tuhanku, Musa tidak mau dicabut nyawanya, malah ia menamparku dengan keras." Kemudian Allah berfirman, "Kembalilah dan temui Musa, katakan bahwa aku mengutusmu, karena sekarang sudah saatnya dia meninggal." Maka malaikat maut kembali mendatangi Nabi Musa dengan wujud masih seperti manusia. "Wahai Musa, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu." Dan kedatangannya kali ini Nabi Musa sudah mengenalinya bahwa sosok makhluk di hadapannya adalah malaikat maut. Dalam pertemuan kedua kalinya ini, Nabi Musa dipersilahkan oleh malaikat maut apakah akan memilih hidup lebih lama atau dicabut nyawanya sekarang juga. Nabi Musa pun berkata, "Tanyakanlah kepada Tuhanku, apabila waktu itu telah habis, bagaimana selanjutnya?" Malaikat maut pun menjawab, "Kemudian ia harus mati." Nabi Musa kembali berkata, "Kalau begitu, hari ini saja, karena waktu tersebut tidak terlalu lama." Akhirnya Nabi Musa dicabut nyawanya saat itu juga. Adapun permintaan terakhir Nabi Musa sebelum meninggal, beliau menginginkan untuk dimakamkan di dekat Baitul Maqdis. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, "Ya Allah, dekatkanlah aku dengan tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, hingga sampai sejauh lemparan batu saja." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Musa. Beliau lalu dimakamkan tidak jauh dari Baitul Maqdis. Begitulah kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Situasi di kampung Abu Nawas belakangan ini sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelakunya terbilang nekat, sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halangi, si pencuri tak segan-segan untuk membunuhnya. Tentu saja hal ini membuat resah warga. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya, tapi si pencuri sangatlah cerdik sehingga identitasnya sulit diketahui. Akhirnya warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat yang rawan pencurian. Sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya.
Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. "Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas terkejut dan segera terbangun. "Aku takut suamiku, apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia melawan, itu tidak mungkin. Bisa-bisa ia mati terbunuh, pikir Abu Nawas. Di saat suasana sedang genting, tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Aku punya ide, kau turuti saja perintahku," tutur Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakan. Kemudian dengan suara lantang sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah di karung ini semuanya berisi uang? Dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini kamu membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal uang tersebut." Sang istri kembali berkata, "Benar wahai suamiku, sebab aku penasaran uang sebanyak ini kau dapatkan dari mana?" Abu Nawas membalas, "Dulu semasa muda aku adalah perampok dan uang tersebut adalah hasil rampokanku." "Aku tidak percaya, kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Wahai istriku, jika kau tahu apa rahasianya, pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin mengetahuinya," timpal istrinya. "Aku akan memberitahu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa, sebab bila rahasia ini sampai didengar oleh si pencuri, dia bisa menggasak semua uang kita," ujar Abu Nawas. "Saya janji, saya tidak akan mengatakan kepada siapapun," balas istrinya. "Begini wahai istriku, waktu itu aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku menunggunya," kata Abu Nawas. "Untuk apa menunggu bulan muncul?" tanya istrinya pura-pura penasaran. "Justru di sini rahasianya. Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atap rumah. Tapi dengan mengucapkan mantra 3 kali, abrakadabra," kata Abu Nawas memberitahu. "Apakah tidak berbahaya?" tanya sang istri. "Tentu saja tidak. Dengan mantra tersebut, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan. Itulah kenapa aku menunggu bulan muncul. Dan dengan mantra tersebut, aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat oleh siapapun. Aku bisa mencuri semua harta di rumah orang tanpa ketahuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang berada di atap rumah Abu Nawas menguping pembicaraan mereka berdua. "Ilmu yang luar biasa. Kau sungguh bodoh Abu Nawas. Malam ini hartamu akan saya kuras tanpa kamu sadari," kata si perampok dalam hati. Ia pun segera mempraktekkan ilmu yang ia dengar dari Abu Nawas. "Malam ini aku sangat beruntung. Cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Ia bersinar sangat terang," kata si pencuri. "Abrakadabra," ucap si pencuri. Kemudian ia membiarkan dirinya jatuh dari atap rumah. Aksinya ini membuat si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah. Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah Abu Nawas, para tetangga beramai-ramai mendatanginya. "Ada apa ini Abu Nawas? Dan siapa orang yang terluka ini?" tanya salah satu warga.
"Dia adalah si pencuri yang selama ini meresahkan," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, para prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus si pencuri. Suasana kampung Abu Nawas pun kini menjadi aman kembali. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Raja Harun al-Rasyid terlihat sangat gelisah. Pasalnya, ia belum juga menemukan orang yang tepat untuk diangkat menjadi hakim. Hakim-hakim yang dulu terbukti malah menyelewengkan kekuasaannya. Untung saja ada Abu Nawas yang membuka borok para hakim nakal tersebut. Untuk menunjuk Abu Nawas sebagai hakim rasanya tidak mungkin, karena ia tidak suka dengan jabatan. Kalaupun Baginda Raja memaksa, yang ada malah dirinya dikerjain oleh Abu Nawas. Kali ini Baginda sudah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Saat dalam kebingungannya, tiba-tiba datang seorang menteri bersama anak muda yang alim. "Paduka yang mulia, kalau Paduka berkenan, saya membawa anak muda untuk Baginda angkat menjadi hakim. Anak muda ini cerdas dan alim, Paduka yang mulia. Di samping itu, dia juga sangat jujur dan adil," kata sang menteri kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun lalu mengetes anak muda alim tersebut. Setelah beberapa tes dilalui oleh si pemuda, Baginda Raja merasa puas dan percaya dengan kemampuannya. "Baiklah, mulai sekarang kau kuangkat menjadi hakim istana." Semenjak anak muda alim tersebut menjadi hakim, banyak permasalahan hukum yang ia putuskan dengan cara yang bijak. Pernah suatu hari ada saudagar kaya yang bermaksud menyuapnya. Si saudagar kaya itu ingin agar usaha minuman haramnya berjalan mulus. Karena yang sudah-sudah para hakim sebelumnya bisa disuap dan menjamin bahwa usaha minuman haramnya tidak akan diganggu. Namun beda dengan si pemuda alim, ia menolak mentah-mentah tawaran suap tersebut. Yang ada malah si saudagar kaya dijatuhi hukuman karena mencoba menyuapnya dan telah berjualan minuman haram. Kabar berita tersebut sampai juga ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja pun merasa bangga dan memuji kinerja hakim barunya itu. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah sebagai hakim, Baginda Raja pun kemudian memanggil hakim muda tersebut untuk diberi hadiah. Pada suatu hari, hakim muda nan alim itu dihadapkan pada suatu kasus yang rumit. Permasalahannya adalah ada dua wanita yang merebutkan seorang bayi. Dua wanita itu saling mengaku sebagai ibu kandung dari bayi tersebut. Tentu saja hal ini membuat hakim muda merasa kesulitan untuk menentukan siapakah ibu yang asli. Karena dirasa kasus tersebut berlarut-larut dan tidak kunjung selesai, hakim muda itu pun meminta pendapat Baginda Raja. "Datangkan kedua wanita itu bersama bayinya ke istana," titah Baginda Raja. Setelah kedua wanita itu menghadap, Baginda Raja pun mengeluarkan jurus taktik rayuannya. Sang raja berharap dengan pendekatan yang lemah lembut akan membuat di antara dua wanita itu ada yang mengalah. Namun cara yang dilakukan Baginda Raja justru membuat kedua wanita itu semakin mati-matian untuk saling mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Hingga akhirnya sang raja pun putus asa. Beliau kemudian memanggil Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Abu Nawas pun bersedia dan menggantikan posisi sang hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, dia tidak langsung memutuskan perkara tersebut pada waktu itu juga. Abu Nawas memilih menundanya pada hari berikutnya. Keesokan harinya, sidang pengadilan dilanjutkan untuk memutuskan siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Pada sidang kali ini, Abu Nawas memanggil seorang algojo yang membawa pedang di tangannya. Kemudian ia memerintahkan supaya sang bayi diletakkan di atas meja. Semua orang yang ada di ruangan heran dengan kelakuan Abu Nawas, termasuk kedua wanita yang mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Salah satu dari wanita itu bertanya, "Hei Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan terhadap bayi tersebut?"
Abu Nawas menjawab, "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan sang bayi kepada yang berhak memilikinya?" Kedua wanita tersebut menjawab, "Tidak, bayi itu adalah anakku." Ternyata kedua wanita tersebut masih saling ngotot dan tidak mau mengalah. Melihat kedua wanita tersebut yang masih saling ngotot, Abu Nawas kemudian mengeluarkan ancaman. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi tersebut dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi ini menjadi dua biar adil." Melihat ancaman dari Abu Nawas, wanita pertama girang bukan kepalang. Sedangkan wanita kedua menjerit histeris dan berkata, "Jangan Abu Nawas, tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi tersebut seutuhnya diserahkan kepada wanita itu." Dari sinilah Abu Nawas bisa mengetahui siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Ia pun segera menyerahkan bayi itu kepada wanita kedua. Melihat hal itu, wanita pertama tidak terima. "Hei Abu Nawas, ini tidak adil, karena akulah ibu sesungguhnya dari bayi tersebut." Dengan geram Abu Nawas menjawab, "Kamu penipu. Mana ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibelah jadi dua. Pengawal, tangkap dia dan masukkan ke dalam penjara." Akhirnya kasus yang rumit itu pun dapat diselesaikan oleh Abu Nawas dengan caranya yang unik. Kisah selanjutnya. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun al-Rasyid. Setiap sebulan sekali, ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi justru ia memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaannya tersebut, Baginda raja sangat sedih dan tertunduk lemas penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja mendatangi beliau untuk menghiburnya. Dengan bijak Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal wahai Baginda raja. Bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apakah engkau sudah gila Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku untuk bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara, karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba, aku ingin dengar, apakah kau akan mensyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Saya tetap akan mensyukuri takdir ini Baginda yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu memang gila Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu hewan di hutan. Namun kali ini ia tidak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, Baginda raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Saking asiknya berburu, Baginda raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Suku kanibal adalah sekelompok manusia yang suka memakan daging manusia.
Singkat cerita, tertangkaplah sang raja dan diaraknya beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, sang kepala suku berteriak, "Berhenti! Kita tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini pada dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tidak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa syukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku pasti ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya, batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Engkau memang benar Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku Abu Nawas karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal dalam benakku. Kau bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu bersyukur karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu, kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Saya malah sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Baginda Raja menjebloskan saya ke penjara." "Kamu memang aneh Abu Nawas. Lalu apa manfaatnya bagimu?" tanya sang raja heran. "Begini Paduka yang mulia, andai saja saya tidak di penjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu. Dan pasti saya akan ikut tertangkap oleh suku kanibal. Mungkin Baginda bisa selamat dari pembunuhan, karena jari Baginda hilang satu. Tetapi saya tidak akan bisa selamat, karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan. Oleh sebab itulah saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba, karena pasti ada kebaikan di balik itu semua." "Kamu benar Abu Nawas, kamu memang benar," ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, kalau tidak ada undangan ke istana, Abu Nawas menghabiskan waktunya di kedai teh kepunyaan Pak Hamid. Karena di sanalah ia bisa tahu berita hangat yang sedang beredar di masyarakat dari sesama kawan tongkrongannya. Pada suatu hari, saat Abu Nawas sedang nongkrong di warung Pak Hamid, datanglah beberapa kawannya menemani Abu Nawas. Kemudian salah satu kawannya berkata kepadanya, "Hei Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani?" ucap kawannya. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Tentu saja saya berani. Tantangan apa yang akan kalian berikan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, tantangannya adalah kalau kamu bisa mengencingi warung Pak Hamid, maka kami akan memberikanmu hadiah. Tapi syaratnya saat kamu mengencingi seisi ruangan warungnya, Pak Hamid harus tertawa. Kalau Pak Hamid sampai jengkel, berarti kamu telah gagal," ujar kawan-kawannya. Waduh, tantangan yang sangat beresiko. Mengingat Pak Hamid terkenal sangat galak, kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun lantas berpikir sejenak. Tak lama kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Begini kawan-kawan, karena tantangannya sangat beresiko, berapa hadiah yang akan kalian berikan kalau aku berhasil melakukannya?" tanya Abu Nawas. Kawan-kawannya menjawab, "Kami akan memberikanmu hadiah
uang 1.000 dinar. 1.000 dinar? Uang yang cukup banyak. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun menerima tantangan kawan-kawannya itu. Baiklah, saya terima tantangan kalian. Tapi saya minta bayarannya sekarang, ucap Abu Nawas. Mereka pun segera memberikan Abu Nawas uang 1.000 dinar. Kalian tunggu di sini sebentar, aku akan masuk ke dalam warung Pak Hamid, kata Abu Nawas. Abu Nawas lalu beranjak dari tempat duduknya dan berjalan masuk ke dalam warung Pak Hamid. Menurut kalian, apakah Abu Nawas bisa berhasil? Pak Hamid kan orangnya sangat galak, tanya salah satu kawannya. Kita lihat saja nanti. Kalaupun gagal, si Abu Nawas bisa-bisa digebukin pakai kayu sampai pingsan, sahut kawan lainnya sambil tertawa. Tidak lama kemudian terdengar suara tawa Pak Hamid begitu keras. Karena penasaran, kawan-kawannya Abu Nawas segera menengok ke dalam warung Pak Hamid. Betapa kagetnya mereka ketika melihat Abu Nawas sedang mengencingi seluruh ruangan warung Pak Hamid. Sedangkan Pak Hamid sendiri malah tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah Abu Nawas. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ucap salah satu dari mereka heran. Abu Nawas pasti pakai ilmu sihir nih, timpal kawan lainnya. Setelah Abu Nawas berhasil menjalankan tantangannya, ia pun segera meninggalkan warung Pak Hamid dan pulang ke rumahnya dengan membawa hadiah uang. Salah satu kawannya yang penasaran dengan kejadian tadi langsung menyusul Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tunggu dulu!" teriaknya sambil berlari ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. "Ada apa lagi? Kan tantangannya sudah berhasil aku lakukan," tutur Abu Nawas. "Iya benar, tapi saya heran Abu Nawas, bagaimana cara kamu melakukannya? Padahal Pak Hamid kan sangat galak, tapi kamu berhasil mengencingi hampir seisi ruangan warungnya. Dan ia sama sekali tidak marah, malah ia tertawa terpingkal-pingkal," tanya kawannya penasaran. "Oh, itu sih gampang," balas Abu Nawas. "Saat aku menemui Pak Hamid di dalam warungnya, aku menantang dia sebuah permainan dengan hadiah 500 dinar. Tentu saja Pak Hamid tertarik. Permainannya adalah barang siapa yang paling banyak memasukkan air kencing ke dalam gelas di hadapannya, maka dialah pemenangnya. Lalu saya dan Pak Hamid menaruh gelas di hadapannya masing-masing. Giliran pertama adalah Pak Hamid. Ia kencing fokus ke arah gelas di hadapannya. Tentu saja gelasnya terisi banyak oleh air kencing. Lalu tibalah giliran saya. Saya kencing ke sana kemari tak tentu arah. Hampir seisi ruangan saya kencingi, kecuali gelas yang ada di hadapanku." Melihat hal itu, Pak Hamid pun tertawa terpingkal-pingkal karena ia merasa bakal memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah 500 dinar. Dan memang kenyataannya Pak Hamidlah pemenangnya. Lalu aku berikan dia 500 dinar. Sedangkan sisa 500 dinarnya lagi aku bawa pulang, kata Abu Nawas menjelaskan. "Oh alah, otakmu memang cerdik Abu Nawas," ucap kawannya sambil geleng-geleng kepala. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.